Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat, fungsi, dan ragam bahasa. Dan sebelum saya jelaskan, tentu saya harapkan Anda semua bisa menyimak dengan sempurna, dengan menyeluruh jalannya presentasi saya ini atau penjelasan saya dalam kesempatan kali ini, supaya mendapatkan pemahaman dan juga informasi yang sempurna tentunya. Baik, sebelum kita melanjutkan materi tentang sifat, fungsi, dan ragam bahasa, tentu sebagai pengantar, tentu kita harus juga memahami kenapa kita harus mempelajari bahasa, baik sebagai ilmu maupun sebagai suatu keterampilan. Sebagai ilmu tentunya kita ini menjadi sebuah atau semacam ilmu yang memang harus kita ketahui tentu dan juga ketika kita sudah mengetahui ilmu ini tentu untuk apa kita mengetahui ilmu ini. Nah, ilmu bahasa tentu untuk kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari kita yang memang sangat dominan. Aktivitas sehari-hari kita, terutama aktivitas dalam berkomunikasi di masyarakat, baik dari berbagai macam kegiatan, kegiatan belajar, kegiatan bekerja maupun berwirausaha, tentu bahasa inilah, keterampilan berbahasa inilah yang menjadi salah satu hal yang dominan yang kita selalu kita gunakan dalam sehari-hari kita. Nah, tentu pula kita harus memahami arti dari bahasa itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pandangan atau ungkapan mengenai apa itu bahasa. Yang pertama menurut Ferdinand de Saussure, memandang bahwa bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari penanda, signifier, dan petanda, signified. Nah, penanda ini atau istilahnya signifier ini artinya adalah sesuatu yang bisa diterima oleh indera kita, indera manusia, yaitu indera perasa, penglihatan, dan juga pendengaran. Artinya bahasa ini sebagai tanda yang bisa kita rasakan, kita dengar, dan kita lihat. Kemudian untuk petanda atau istilah signified, ini sesuatu konsep atau hal-hal yang sifatnya ekstrinsik dari bahasa itu sendiri. Ya, bisa seperti konsep, makna, ataupun tujuan-tujuan dari bahasa itu sendiri yang digunakan atau dikomunikasikan oleh orang lain, oleh seseorang, seperti itu. Kemudian menurut Cair dan Agustina, bahwa bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud ini atau yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Jadi ada pesan yang disampaikan kepada mitra tutur kita, mitra bicara kita, dan pesan itu akan bisa dimaknai kalau ada bahasa. Jadi sehingga bahasa itu bisa dikatakan sesuatu yang memiliki makna. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga menurut Roman Jakobson, ini menekankan fungsi bahasa dalam komunikasi, seperti fungsi informatif. Artinya, orang menggunakan bahasa bisa dengan tujuan atau untuk menyampaikan informasi ke lawan komunikasinya atau mitra tuturnya. Kemudian fungsi ekspresif. Bahasa juga digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, perasaan dan pikiran seseorang terhadap sesuatu yang dia rasakan dan dia pikirkan. Kemudian dia bahasakan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh lawan bicaranya dan lawan bicaranya itu memahami apa yang diekspresikan oleh kita atau seseorang seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, fungsi menurut Roman Jakobson ini adalah fungsi persuasif. Artinya dengan bahasa itu bisa seseorang bisa mengajak, mempengaruhi ataupun meminta, memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu di hadapannya seperti itu. Kemudian menurut Michael Halliday atau Michael Halliday melihat bahasa sebagai alat untuk berinteraksi sosial dan membangun makna. Artinya di sini bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada lawan bicaranya, dan pesan dan kesan itu memiliki sebuah makna. Makna inilah sebagai tujuan dari berkomunikasi, pesan yang memiliki makna seperti itu. Ini beberapa pengertian bahasa menurut beberapa ahli. Tentu kalau kita kaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari, kita ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, lawan komunikasi kita,
Tanpa adanya bahasa, tentu pesan-pesan, ide-ide, ataupun pikiran-pikiran yang ingin kita sampaikan, kita transfer, atau kita berikan informasi itu kepada lawan bicara kita, tentu tidak akan sampai kalau tidak ada bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya berkaitan dengan sifat bahasa. Nah, sifat bahasa ini diantaranya ada 8 sifat bahasa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, sifat bahasa sebagai sistem lambang bunyi. Sebagai sistem lambang bunyi, tentu ujaran-ujaran yang kita ucapkan itu memiliki struktur dan juga aturan-aturannya secara teratur. Artinya, ketika kita menggunakan kata dalam sebuah kata itu, katakanlah sesuatu kata benda, kata sifat, dan kata kerja, eh, dan lain-lainnya, tentu itu memiliki sistem, unsur, dan juga aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Salah satu contohnya adalah dalam sebuah kata itu tentu ada kumpulan-kumpulan huruf. Nah, huruf di sini ada sistemnya juga, ada huruf konsonan dan juga huruf vokal yang menjadi sistem yang membangun menjadi sebuah kata. Kata yang memiliki sistem yang membangun sebuah frasa dan ungkapan. Kemudian frasa dan ungkapan juga bisa menjadi satu satuan, menjadi struktur yang komplit, bisa menjadi sebuah kalimat. Dan dalam kalimat ini tentu ada strukturnya, ada polanya, dan juga ada kumpulan-kumpulan kata yang tersistem atau sistematis yang memiliki makna-makna tertentu. Selanjutnya, sifat bahasa yang kedua adalah primer dan sekunder. Nah, primer di sini bahasa lisan. Sekunder di sini adalah bahasa tulisan. Kenapa menjadi ada dua hal seperti ini? Ada bahasa yang sifatnya primer, ada bahasa yang sifatnya sekunder. Tentu ini kaitannya dengan aktivitas kita berkomunikasi sehari-hari. Yang dominan adalah sifat bahasa yang primer. Primer di sini artinya bahasa yang dominan atau yang pokok, yang sangat sering kita lakukan, kita gunakan, yaitu bahasa lisan, yaitu berbicara. Yang kemudian yang kedua, sekunder ini ya bisa dikatakan di luar hal yang pokok, namun sebetulnya tidak menyampingkan bahwa bahasa sekunder ini bahasa yang tidak perlu dan tidak penting. Bahasa yang sekunder ini ialah bahasa bahasa tulisan, tertulis, artinya komunikasi melalui tulisan. Dan memang kalau kita bandingkan antara komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan, yang paling dominan kita gunakan adalah bahasa lisan. Nah, seperti itu. Namun untuk yang sekunder, bahasa tulisan ini bukan berarti tidak menjadi utama juga. Namun memang fungsinya adalah atau sifatnya adalah sesuatu yang memang dibutuhkan ketika memang dibutuhkan, seperti halnya ketika kita harus berkomunikasi dengan tulisan, tentu kita harus menggunakan media tulisan atau sarana tulisan untuk menyampaikan informasi ke mitra komunikasi kita. Nah, ini biasanya kaitannya dengan aktivitas kita menulis karya tulis ilmiah, ataupun kita berkomunikasi secara tulisan dengan multimedia yang ada saat ini. Seperti itu. Selanjutnya, arbitrer. Sifat bahasa yang arbitrer di sini adalah atau hal yang berkaitan dengan bahwa bahasa itu dari segi maknanya tidak adanya sewenang-wenang. Artinya tidak ada ketentuan bahwa suatu bahasa itu memiliki arti dan makna yang harus seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada pengguna bahasa itu sendiri. Jadi bebas masyarakat atau kita pengguna bahasa itu bisa dan boleh menyepakati bahwa suatu kata, suatu ungkapan, suatu kalimat memiliki makna tertentu sesuai dengan pengguna atau kesepakatan dari pengguna bahasa itu sendiri. Karena memang pengguna bahasa kan banyak. Ada bahasa daerah, ada seseorang yang menggunakan bahasa dengan bahasa daerah, ada seseorang menggunakan bahasa dengan bahasa nasional atau bahasa-bahasa internasional yang digunakan. Tentu setiap bahasa itu memiliki maknanya tertentu dan tidak ada kewajiban bahasa, walaupun memang setiap bahasa memiliki makna yang sudah dipatenkan bahwa itulah arti dan makna dari sebuah bahasanya sendiri. Yang keempat adalah sifat bahasa simbolik. Ya, simbolik di sini ya sebagai semacam tanda tadi yang dikatakan signifier tadi. Artinya
sesuatu bahasa yang bisa kita lihat, kita rasakan, dan kita dengar. Sehingga bahasa di sini sebagai simbol juga, simbol-simbol bahasa secara simbolik itu memiliki makna-makna pesan dan tujuan adanya sebuah makna sebagai simbol. Kemudian yang kelima adalah sifat bahasa produktif. Sifat bahasa produktif ini adalah salah satu keterampilan berbahasa yang memang selalu kita lakukan, selalu kita aktifkan, yaitu keterampilan berbicara dan menulis. Ini adalah keterampilan berbahasa yang sifatnya produktif. Artinya kita menggunakan bahasa, kita memberikan sesuatu, baik itu informasi, ekspresi, persuasi, maupun dalam bentuk kita berbicara pun itu merupakan sesuatu sifat bahasa yang produktif, karena kita memiliki sesuatu yang kita hasilkan. Bentuk ujaran, kalau bentuknya tulisan, artinya yang kita hasilkan adalah tulisan sebagai sifat bahasa produktif. Jadi artinya menghasilkan sesuatu, baik itu informasi, ekspresi maupun persuasi. Selanjutnya sifat bahasa sistematis. Sistematis artinya tersistem ataupun memiliki sistematika, struktur yang jelas. Nah, bahasa baik dari segi huruf, kata, frasa, kalimat, paragraf, dan sampai sebuah teks atau dalam bentuk pola-pola kalimat yang kita ujarkan dalam berkomunikasi secara lisan, tentu ada sistematikanya, ada susunannya, ada struktur-struktur yang membangun sebuah bahasa itu. Sehingga baik dari segi intrinsiknya, ekstrinsiknya, ataupun dari segi unsur di dalamnya, signifier maupun signifiernya itu adalah sesuatu yang tersistem, memiliki sistematika atau memiliki prosedur dan juga pola-polanya tertentu. Kalimat memiliki pola-pola tertentu. Paragraf juga ada pola pengembangan sebuah paragrafnya. Dan apapun yang menjadi komunikasi kita, sistemnya itu baik dari makna, pesan, tujuan dari bahasa yang kita gunakan itu memiliki sistematikanya. Sehingga inilah yang dinamakan bahwa sifat bahasa adalah sistematis. Ada strukturnya, ada sistemnya yang membangun sebuah bahasa yang memiliki makna itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah sifat bahasa yang dinamis. Dinamis ini artinya setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap periode bahwa bahasa itu akan selalu adanya perkembangan. Perkembangan artinya dari segi penambahan kosakata baru, ataupun dari segi hal-hal penggunaan bahasa dengan tujuan-tujuan tertentu, dan sampai saat ini memang jumlah kosakata yang ada di Indonesia atau bahasa Indonesia itu akan selalu mengalami perubahan, dan sekarang terus adanya perubahan dan perkembangan, penambahan dari kosakata, sehingga sifat bahasa di sini adalah dinamis, artinya bukan statis, sehingga dinamis di sini akan selalu berubah, baik dari segi bentuk katanya dan juga makna-makna yang ada, baik dari segi kebakuan maupun tidak baku sebuah kata itu, seperti itu. Kemudian yang terakhir sifat bahasa adalah sifat bahasa yang informatif. Informatif tentunya ya apapun yang kita gunakan, bahasa apapun yang kita gunakan, isinya adalah informasi yang ingin kita sampaikan kepada kalau secara tulisan tentu yang akan dibaca orang, atau secara lisan yang akan didengar oleh orang lain. Dan sifatnya adalah informatif atau berisi informasi. Ini beberapa hal berkaitan dengan sifat bahasa. Setidaknya ada 8 sifat bahasa. Kemudian berkaitan dengan fungsi bahasa akan kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Dan untuk sesi saat ini kita sampai pada pembahasan sifat bahasa dulu. Oke, nanti tetap ditunggu saja sesi selanjutnya. Terima kasih.